Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Engkau bisa sangat mahal. Engkau menuntut pengorbanan. Tuhan, bantulah kami memiliki keberanian sejati dan percaya sepenuhnya kepadamu, apapun resikonya. Engkau adalah mutiara yang sangat berharga, mempelai bagi kami gerejamu, Raja segala raja. Bantulah kami untuk selalu taat dan setia dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu, Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perikop yang diwartakan kepada kita pada hari ini diawali dengan bagian terakhir saat Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari mati dan dikuburkan. Yesus membangkitkan Lazarus dan peristiwa itu menjadi mujizat besar, membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Namun dikatakan di dalam Injil juga bahwa selain orang-orang yang percaya kepada Yesus, ada juga yang melapor kepada orang-orang Farisi dan mereka mulai bersekongkol sepakat untuk menyingkirkan bahkan membunuh Yesus. Mereka mulai berdiskusi dan diputuskan berdasarkan nubuat Kayafas yang menjadi imam besar pada waktu itu, yang mengatakan bahwa lebih baik satu orang mati untuk keselamatan seluruh bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Itulah nubuat Kayafas sebagai imam besar yang kemudian digenapi oleh Yesus yang wafat untuk keselamatan bukan hanya satu bangsa, tetapi seluruh umat manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mengikuti Yesus membawa banyak konsekuensi dan risiko. Mahal harganya, bahkan menuntut pengorbanan yang bisa jadi membuat kita terengah-engah untuk menaatinya. Kalau kita membaca Injil Markus bab 10 ayat 29 sampai 30, Yesus sendiri sudah bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada akhir zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Inilah gambaran perjuangan menjadi murid Kristus juga yang kita alami sekarang ini di zaman ini. Bahkan pertentangan dan perlawanan justru datang dari orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, yang karena tidak bisa menerima perbedaan dan menghargai keberagaman murid-murid Kristus, mereka dengan mudah menyerang pihak-pihak yang berbeda karena merasa diri paling benar. Inilah tantangan kita untuk tetap mengasihi mereka yang menyerang dan menyudutkan kita atas nama Kristus. Marilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita selalu memilih belajar setia daripada berkhianat demi kepentingan diri kita sendiri. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih
bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam